Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, dan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, hari ini kita Matematika 2 Jumat 19 Juni 2026. Kalau di pertemuan kita minggu ke-12 ya. Walaupun minggu aslinya kayaknya lebih banyak karena terpotong berbagai hal ya. Ada UTS, ada tanggal merah dan seterusnya. Ini baru ada Anissa Natratul Badrah sama Deatri Utami. Tidak apa-apa ya. Kita doakan yang sudah ada di sini, Anissa, dia sehat dan banyak rezekinya, sehat, sukses selalu ya. Gitu. Oke, kita lanjut materinya. Kita lanjut saja. Sepertinya menghargai yang tepat waktu daripada menghargai yang telat. Ya, kalau menghargai yang telat ya susah ya. Kalau di Indonesia biasanya menghargai yang telat ya, ketika saya berorganisasi dulu. Oh, yang itu yang belum datang, kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, seperti itulah ya. Semoga baik gitu ya. Kita yang datang tepat waktu semoga baik. Nah, kita lanjut materi. Di sini materi hari ini adalah monoton dan konkav. Nanti kita jelaskan. Nah, sebelum materi itu kita review materi sebelumnya, yaitu minimum maksimum. Nah, minimum maksimum. Oke. Nah, kalau dari segi bentuk kurva, misalkan ini kurva fx, di sini nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi karena memang kita menggunakan fungsinya fx ya. Bukan f-nya tapi dibilang y-nya. Nanti kalau bentuk kayak gini, ini kan bentuknya y sama dengan bla bla bla. Nah, ini bentuk normal. Kalau bentuk yang inverse, x sama dengan bla bla bla, pakainya fungsinya y. Nah, kalau bentuk kayak gini, nilai tertingginya adalah kanan tinggi, yang kiri kecil. Nah, kalau yang seperti ini, atas itu tinggi, bawah itu kecil. Nah, sehingga ketika kita melihat kurvanya, gampang, nilai yang terbesar adalah yang tertinggi. Nah, ini Y1 adalah yang paling tinggi, sehingga Y1 adalah nilai maksimum. Dan nilai yang paling rendah Y2, Y3, Y3, yang paling bawah Y3 adalah nilai minimum. Nah, pertanyaan selanjutnya, berada di mana? Ini agak dibalik ya, karena segi visual. Nah, kalau misalkan dilihat dari titik kritis yang ada, titik kritis titik ekstrim. Jadi nilai ekstrim sama titik kritis sebenarnya mirip gitu ya. Nah, titik kritisnya ada di ujung selang. Nah, di sini yaitu X1 dan X4, ujung selang. Wah, ini harusnya ke sini. Nah, lalu yang X2 dan X3, ini puncak atas dan puncak bawah. Puncak atau stationary, nari gitu ya, si X2 dan 3. Nah, jadi ada 4. Nah, jika dilihat dari posisinya, berarti yang tertinggi adalah yang ini, yang Y1 ini ketinggiannya, sehingga tingginya adalah setinggi Y1 pada saat X2. Nah, berarti nilai maksnya, tingginya sama dengan si Y1 saat X2. Nah, nilai minnya adalah minimal, berarti ini Y4 saat X3. Nah, gitu, tinggal nanti dicari nilainya, hanya seperti itu aja.
Nah, di sininya nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai yang memuat maksimum dan minimum. Kalau titik kritis ada di ujung selang, stationary sama singular. Nah, ini ada contoh soal cari titik kritis, maksimum dan minimum lokal. Tapi nah di sini minimum dan maksimum absolut ya. Soal yang selanjutnya. Nah, ini soal yang pertama dibahas di kelas sebelumnya. Nah, ini tinggal nyari titik kritisnya, tinggal nyari turunan pertama, lalu didapatkan titik kritisnya di sini. Ternyata ada 3 kemungkinan. X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 2. Min 2 sama 2 ya. Sehingga didapat minimum maksimumnya seperti demikian ketika disubstitusi ke fungsi awal. Begitupun si X fx. Ketika soal yang selanjutnya di sini, yang pertama nyari titik kritisnya turunan pertama. Nah, didapat di sini X-nya cukup mudah. Lalu di sini dimasukkan ya ke substitusi ke fungsi awal, didapat nilai maksimum dan minimum. Oke. Nah, kita soal yang baru untuk kelas kita. Nah, ini soalnya jadi lebih susah. Nah, soalnya ada fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 pada interval min 1 sampai 4. Tentukan titik kritis, minimum lokal, maksimum lokal, atau absolut. Nah, maksud saya di sini ingin memunculkan soal ini, nilai absolut. Tadi biasanya hanya maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Nah, lokal sama absolut tuh maksudnya apa? Sebenarnya kayak gini. Kadang ada kurva yang kayak gini. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita punya soal dari sini sampai sini, nah, nilai tertinggi di mana? Di sini ya. Oke, A ini B. Tapi kalau misalkan kita soal di sini, A, B, C. Nilai tertingginya mana? Di sini. Kalau misalkan dari C sampai D, misalkan nilai tertingginya di mana? Di sini, nilai maksimumnya. Sehingga Pak, berarti nilai maksimum ada banyak. Ya, betul, tergantung konteks. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau minimum maksimum lokal artinya sih pembatasan ini. Yang kita sedang bicarakan tuh di mana itu sebenarnya minimum maksimum lokal. Jadi sebenarnya soal yang dalam tanda kutip ada saat di mana ada selangnya itu dia minimum maksimum lokal. Kalau misalkan nggak ada, itu biasanya absolut. Lalu kayak gimana bedanya? Pak, lebih gampangan yang mana? Kalau secara hitung-hitungan lebih mudah yang absolut. Karena apa? Ya udah, misalkan kita punya x kuadrat gini ya. Nilai terendahnya berapa? Di sini. Nilai maksimumnya berapa? Di sini nggak tahu berapa. Tahi nggak? Ya udah selesai gitu aja. Dengan cara yang tadi. Titik kritisnya itu hanya turunan pertama, tidak ada ujung selang. Nah, turunan pertamanya itu dapat 1 ini di sini, sisanya yang ya tahi nggak ke sini, maksimum tahi nggak ke kanan juga, selesai gitu aja. Nah, jadi balik lagi lokal dan absolut. Kalau lokal itu karena dibatasi, kalau absolut karena tidak dibatasi. Jadi secara umum paling tinggi di mana. Oke, kita lanjut kerjakan ini. Kita cari titik kritis dulu ya. Titik kritis dari fungsi ini kita cari turunannya dari fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Turunannya x pangkat 4 jadi 4x pangkat 3 min 4x pangkat 3 diturunkan jadi min 12x pangkat 2. Nah, di sini sebentar.
Udah gini aja deh cara ngitungnya. Atau dibuat oh iya, gini dulu aja. Jadi ini turunannya seperti ini. Jadi nanti saya lagi berpikir tadi ketika substitusi ke mana. Nah, kira-kira yang ini lebih mudah. Nah, saat f aksen x sama dengan 0 sehingga ini sama dengan, saya coba ininya sebelah kiri aja ya. eh Turunan pertamanya kan ini 4x pangkat 3 min 12 x pangkat 2 dibuat sama dengan 0. Biasanya kalau yang ini langsung aja 0 sama dengan ini. Kalau yang ini kita sebenarnya substitusi ke sini. Kalau yang sekarang kita punya fungsi ini, kita substitusi. Nah, substitusi f asensi x-nya yang ini sebelah kiri sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja. Tidak mengubah nilai. Paling nanti ketika perpindahan ruas ataupun dikalikan dengan positif negatif itu yang akan berubah. Oke, kita lanjut di sini. Masing-masing ternyata punya 4x ya, sehingga 4x kita keluarkan saja. Berarti sininya tinggal 4x kuadrat 12x pangkat 2. Oh. Nah, ini pangkat 2 saja. Jadi ini 4x pangkat 1, di sini sisanya 3. Gini ya. Oke. 3. Oke, benar ya. Sama dengan 0. Sehingga di sini ada dua perkalian. Bagaimana caranya kita buat 0? Berarti si 4x pangkat 2 sama dengan 0, jalan satu-satunya adalah kita pilih x-nya sama dengan 0. Ya udah dapat tuh. Lalu yang ini x min 3 kita buat sama dengan 0. Jalan satu-satunya ya x-nya kita pilih 3. Ya udah selesai gitu ya. Berarti di sini didapat titik kritis adalah ujung selang min 1 dan 4. Turun pertama sama dengan 0-nya didapat. Jangan gini lah, stationary point aja ya. Oke. Oke, di sini ini aja. Stasionarinya 0 dan 3. Sehingga didapat min 1, 0, 3, dan 4. Nah, kita substitusi ini ke persamaan awal, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Nggak cukup, kita new slide saja. Oke, cari nilai minimum atau maksimum. Substitusi titik kritis ke persamaan fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 4x pangkat 3. Benar ya? Oke, benar. Oke, ketika si f pada saat min 1 dulu, berarti min 1 pangkat 4 min 4 min 1 pangkat 3. Berarti ini 1 dikurangi di sini min kali min plus sama dengan 5. Yang selanjutnya f pada saat 0. Wah, ini gampang. 0 pangkat 4 min 4 0 pangkat 3 0. F pada saat 3 pangkat 4 min 4 kali 3 pangkat 3. Wah, lumayan nih. 3 pangkat 4. 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 kali 4 81. Kayaknya 81 benar gak? Ya dicek aja ya. Oke, di sini 3 kali 3, 3 pangkat 3 27, 27 kali 4.
27 kali 4 108 ya. 108 benar enggak? 3 3 pangkat 3 kan 27. Oke lah kita 25 sama 2. 25 kali 4 100. 2 kali 4 8. Jadi 100 tambah 8 108. Nah, 81 kurangi 108 berarti 27 minus. Oke, satu lagi pada saat F 4 pangkat 3 min 4 kali 4 pangkat 3. Wow. 4 pangkat 3 itu kayak 2 pangkat 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 ya. 2, 8, 16, 32, 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 min 4 kali 3, 12. Oh, 4 pangkat 3 ya. Salah ini. 4 pangkat 4. Berarti ini kayak 2 pangkat 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 1 2 8 256 256 256 min tadi 64 kali 4 64 kali 4 64 64 kali 2 128. Oh, sama ini 256 sama dengan 0. Berarti di sini nilai min, ini nilai max. Berarti kesimpulan sebentar. Oke, cek. Suara saya dengar? Halo? Cek. Sebentar, sepertinya jaringannya error. Oh, ini muncul lagi nih. Sebentar, masih proses. Oke, stabil. Apakah terdengar dan sebentar saya share screen dulu. Siap, terdengar Pak. Terdengar, share screen-nya udah terdengar. Ipung. Udah Pak. Oke, alhamdulillah. Agak saya karena belum lama pakai laptop ini jadi masih penyesuaian ya. Tadi di sini muncul suara aneh, telung. Lalu di sini ada lampunya. Lampunya berubah warna, saya juga jadi mencurigakan ketika dicek. Nggak bisa nyala apa namanya kamera dan tambah mencurigakan ternyata your lost network katanya, network loss, intinya kehilangan jaringan katanya ya. Oke, ya kita maklumi saja. Kita lanjut di sini. Kita seperti itu. Kita udah dapat nilai max sama min. Maksimumnya di 5, minimumnya min 27. Kesimpulan bahwa nilai max sama dengan tadi 5 saat X-nya sama dengan min 1. Berarti kalau dibuat titik berurutan, X-nya min 1, Y-nya 5 gitu. Kalau misalkan X, Y, lalu nilai min sama dengan min 27 saat X sama dengan berapa tadi? 3 ya. Nah, selesai. Silahkan yang mau screenshot.
Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Kita akan berbicara tentang monoton konkav. Oke. Jadi monoton itu intinya naik atau turun. Nah, kita ngomongin itu ada di mana. Konkav itu dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Cekung ke atas positif, cekung ke bawah negatif. Nah, udah intinya itu aja. Nah, kita lanjut di sini. Nah, di mana dia decrease, di mana dia increase. Nah, increase itu dari titik sini, titik puncak stationary ke atas, atau gradiennya ketika positif itu naik. Nah, ketika dari suatu puncak kurva atau dari tahingga ke puncak kurva yang sini yang di bawah ini decrease, turunan pertamanya itu negatif. F aksen X-nya itu negatif. Ini kalau naik, F aksen X-nya positif. Nah, jadi sebenarnya gitu. Jadi increase sama decrease itu kita ngomongin turunan pertama. Nah, di sini sebenarnya di materi sebelum juga sudah menggunakan konsep ini. Jadi diberikan F continuous di interval I dan dapat diturunkan di setiap interior point of I. Nah, yang pertama, turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, itu berarti dia naik gitu ya. Kalau turun, ketika turunan pertamanya kurang dari 0 atau negatif, dia turun. Nah, satu lagi, ketika F aksen X-nya sama dengan 0, dia puncak atau titik stasionari. Jadi di sini nggak ada sama dengannya. Sama dengannya di 0. Sehingga si 0-nya itu titik balikan. Jadi kalau misalkan kita punya kurva kayak gini, di sini ada puncak, di sini ada puncak. Ini turunan pertamanya sama dengan 0, di sini juga turunan pertamanya sama dengan 0. Dari dua turunan atau stationary point itu, ini bisa turun. Jadi pasti lanjut gitu ya. Dia dari sini sampai sini, dari puncak ke puncak pasti turun semua. Turun semua walaupun agak landai atau tajam, pasti turun semua. Ataupun bisa jadi dia naik semua gitu. Jadi nggak ada apa namanya titik, oh tadinya nanjak turun dulu terus nanjak lagi, nggak, tapi turun semua walaupun curam ataupun datar. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita mendapatkan ide suatu saat untuk mencari di mana dia naik, di mana dia turun, kita menggunakan konsep yang ini. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini diperlihatkan di sini turunan pertamanya sama dengan 0 ketika di puncak, lalu ketika positif dia naik, ketika negatif turun. Yang mana turunan pertama itu gradien atau M ya tulisannya. Kita lanjut. Di sini ada contoh soal example 1. Jika ini jika fx sama dengan ini, cari dia di mana naik, di mana turun. Konsepnya seperti tadi. Yang pasti kita cari turunan pertamanya dulu untuk mendapatkan batas dia naik dan dia turun. Gitu. Min 12x plus 7. Nah, ini belum turunannya. Sehingga turunan pertamanya sama dengan 2 kali 3, 6x pangkat 2 min 3 kali 2, 6x min 12. Nah, sama-sama ini pengalinya 6 nih ya. Saat f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti kayak yang tadi lagi aja ya. 6x kuadrat, ininya dari kiri maksudnya. 6x min 12 sama dengan 0. Nah, 6-nya taruh kiri. 6x kuadrat min x min 6. Oh, min 6. Min 2, mohon maaf guys. Nah,
Jadi di sini didapatkan X ini 2 ya, berarti min 2 plus 1 ini. X min 2, X plus 1. Pak, kok ininya enggak, ya udah kasih kurung. Nah, sehingga didapat di sini X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya kita pilih sama dengan 2. Lalu yang ini X plus 1 dibuat menjadi 0. Jadi ada 2 ya yang membuat 0. X yang kiri atau X yang kanan kita satu-satu salah satunya atau keduanya 0 itu bisa membuat persamaan ini 0. Nah, berarti di sini kita lanjut X-nya min 1. Jadi didapat X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 1. Nah, kita buat garis bayangan untuk membayangkan maksudnya. Di sini min 1, di sini 2. Nah, pertanyaannya kan di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, sekarang kita uji menggunakan turunan pertamanya. Nah, di mana? Pokoknya jangan di sini. Kalau di sini ya turunan pertamanya 0. Kita cari misalkan yang kiri nanti di min 2, antara min 1 sama 2, jagoan kita 0. Terus lebih dari 2 yang kecil aja 3. Nah, saat F aksen pada saat min 2, nah turunannya ini pakai yang mana? Bebas di sini ini aja lah. Pakai yang ini kita coba ya. 6 dikali X kuadrat berarti min 2 kuadrat min 2 min 2. Berarti di sini 6 dikali min 2 kuadrat 4 tambah 4 min 2. Berarti di sini 8. 6 kali 6 36. Berarti ini positif ya. Oke, berarti dia naik. Oke, kalau 0 berarti F aksen pada saat 0 ya 6 dikali 0 min 0 min 2. Berarti ini min 2 kali 6 min 12. Berarti turun. Sini negatif turun. 3 pasti positif lah ya. F pada saat 3 di sini 6 kali 3 kuadrat min 3 min 2. Berarti di sini 6 kali 9 kurangin 3 kurangi 2. Oke. Di sini min 6. 9 dikurangi 6 3. 3 kali 6 18. Oke. Berarti ini positif naik ya, 18 kan. Nah, kesimpulan dari yang pertama dari min hingga sampai min 1 dia naik. Lalu yang kedua dari min 1 sampai 2 dia turun. Lalu 2 sampai hingga dia naik lagi. Ya udah seperti itu kesimpulannya. Cukup mudah. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk menentukan dia turun ataupun naik tinggal seperti itu aja. Kalau di buku baru sepotong ya. Nah, kita lanjut materinya. Kita ngomongin turunan kedua. Diberikan F dapat diturunkan di interval I. Kita nyebut konkav up jika dia increase dan konkav down dia naik. Oke. Nah, intinya kayak gini. Dia kalau kayak gini
naik, naik. Dia positif. Kalau kayak gini, dia negatif. Nah, oke. Seperti itu. Oke. Dia kalau kayak gini, nah positif. Kalau kayak gini negatif ya konkavnya. Nah, kalau cara ngapalinnya gimana? Cara ngapalinnya adalah kita pakai otak kanan, yaitu dengan dibayangkan. Kita ngebayangin bakso aja. Kalau bakso mangkoknya itu positif, berarti ngebuka ke atas. Nah, ngebuka ke atas itu positif. Kalau dibalik berarti negatif gitu aja. Lalu dalam dunia nyatanya bagaimana posisinya? Kan ini kayak gini dan ini kayak gini. Nah, jadi batasnya itu ada di tengah-tengah sini, bukan di puncak, tapi ngebalik. eh ada yang bisa nyetir nggak? Nyetir. Kalau nyetir itu kayak gini. Setirnya misalkan kita berangkat dari kiri, nah dia belok kiri, belok kiri masih masih setirnya agak miring kiri. Nah, sampai sini setirnya itu miring kanan, diputar ke kanan, diputar ke kanan. Nah, dilanjut. Nah, titik di sini setirnya lurus itu gitu ya. Nah, itu batasnya di mana dia positif, di mana dia negatif gitu ya. Jadi sampai sini dia positif, setelah ini dia negatif. Nah, gitu. Ini buka ke atas, ini buka ke bawah. Batasnya di sana. Nah, untuk mengetahui itu dari mana? Yaitu dari turunan keduanya. Nah, turunan kedua lebih besar dari 0, berarti dia concave up. Itu ya, ke atas seperti ini, kayak mangkok. Lalu kalau kurang dari 0, concave down, ke bawah. Nah, si batas ini di mana? Ketika turunan keduanya sama dengan 0, berarti si batas tadi, si setirnya lurus. Intinya sih gitu aja. Nah, ini ada contoh soal. Example 3 di sini, di mana dia increase decrease kalau wah ini lengkap sekali ya. Nah, yang pertama dia increase. Nah, increase itu berarti turunan pertama. Dari sini dilihat turun pertamanya didapat, dia batasnya ada di 3 sama min 1. Nah, di sini min 1, ini 3. Nah, lalu kita cek di sebelah kiri min 1 ada min 2, antara min 1 sama 3 antara ada 0, dan setelah 3 ada 4. Kita cek ternyata sebelah kirinya min 1 dia naik, antara min 1 sampai 3 itu negatif atau turun, dari 3 ke kanan itu positif. Dengan cara disubstitusikan nilai uji yang dipilih tadi ya, min 2, 0 sama 4 ke turunan pertamanya. Udah. Lalu kalau misalkan concave, yang pertama kita cari turunan keduanya. Nah, turunan kedua dibuat menjadi sama dengan 0. Nah, nanti dia dapat, oh ternyata titik baliknya ada di X sama dengan 1. Nah, di sini ya. Nah, sebelah kirinya tuh naik gitu ya. Sampai berapa? Sampai bukan sampai 1 ya, sampai min 1. Terus dia masih agak turun. Nah, sampai 1 nih balik belok kiri gitu. Jadi naik. Nah, kira-kira gitu ceritanya. Nah, kita coba di soal nomor 19 ya. Oke. Oke, di soal nomor 19. Problem 19 sampai 12 mendetermine where the graph of the given function increase, decrease, concave up, concave down. Nah, kita coba di sini. Nah,
Nah, kita cari dulu berarti increase atau decrease. Nah, berarti di sini fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 1. Turunan pertamanya 3x kuadrat min 12. Berarti ketika f aksen x sama dengan 0 didapat 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan 12. Berarti x kuadrat sama dengan 12 per 3 atau x kuadrat sama dengan 4. Nah, nilai yang ketika dikuadratkan sama dengan 4 adalah x-nya plus minus 2. Gitu ya. Berarti x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Nah, kita punya tempat min 2 dan 2. Kita uji kirinya min 3 aja, antaranya 0 lebih besar dari 2-nya 3 aja. Nah, kalau misalkan kita uji pada saat min 3 ke sini 3x kuadrat min 12, x-nya itu min 3. Berarti di sini 9 kali 3 27 min 12 atau sama dengan 15. Naik ya. Berarti sini positif. Lalu pada saat 0, ya udah ini 0 min 12 lah ya. Turun negatif ya, min 12 pada saat 3. Berarti ini 3 kali 3 kuadrat min 12. 9 kali 3 27 min 12 sama dengan 15. Ini naik lagi. Nah, sehingga hingga sampai min 2 dia naik, lalu min 2 sampai 0 dia turun, lalu 0 sampai hingga positif dia naik. Selesai. Nah, gitu ya. Itu untuk increase decrease-nya. Lalu konkavnya kita tahu turunan pertamanya sama dengan tadi berapa ya? 3x kuadrat min 12. 3x kuadrat min 12. Oke, 3x kuadrat min 12. Nah, turunan keduanya adalah 3 kali 2 6x. Nah, 6x sehingga didapat x-nya pada saat 0. Nah, berarti di sini nanti lihat sebelumnya dia naik turun. Oke. Jadi dia di 0 udah gini. Puncak ini adalah min 2. Puncak ini adalah 0. Puncak sini adalah 2. Nah, gitu ceritanya ya. Oke, jadi dia di sini naik, dari sini ke sini turun, dari sini ke sana naik. Nah, di sini balik. Nah, sehingga kita cek ya, karena kita udah tahu, ini bisa kita simulasikan ya. Padahal kita belum ngecek. Nah, kita cek dulu di sini min 2 aja. Biar gampang, 6 kali min 2 dia negatif atau konkav down. Tuh bener ya. Dari sini sampai sini. Lalu dari sini ke sini kita uji di 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Konkav up ya. Nah, berarti salah nulis. Ini positif.
Yang ini negatif ya. Nah, gitu. Didapat bahwa minta hingga sampai 0 konkav down dan 0 sampai tak hingga positif konkav up. Oke. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, ya kita bikin soal. Kalau di buku ada apa lagi ya? Kita cari soal yang mudah. Tadi 19 ya. Ini ada 21. Kayaknya saya suka yang ini lebih pendek. Ini oke, dua-dua aja deh. Kita coba dua-dua. Kita coba dua-dua ya. Coba dua-dua. Satu soal lagi lah ya. Oke, ambil. Taruh sini. Oke. Cari increase decrease. Oh, adalah cari bahasa Indonesia saja. Cari di mana dia naik turun konkav. Oke, sebentar. Saya izin sebentar. Oke. Oke. Kita lanjut. Berarti caranya seperti yang barusan. Dimana dia naik turun dan konkav. Kita cari naik turun dulu. Nah, naik atau turun. Berarti kita ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya kalau di buku ini F kapital itu adalah fungsi setelah di integral atau ginilah ceritanya. Misalkan fx sama dengan x pangkat 6 min 3x kuadrat. Nah, turunannya itu bisa menggunakan huruf kecilnya. Nah, berarti ini ke sini satu kali turunan. Nah, gitu ya. Satu kali. Oke. Nah, ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, sama dengan 6x pangkat 5 min 6x doang gitu ya. Nah, dari sini kita cari saat turunan pertama yaitu si fx sama dengan 0. Nah, berarti 6x pangkat 5 min 6x sama dengan 0. 6x-nya taruh di depan, sisanya x pangkat 4 min 1 sama dengan 0. Oke. Berarti di sini didapat ada 2. Yang ini x sama dengan 0. Lalu yang ini x pangkat 4 min 1 itu dibuat 0. Artinya x pangkat 4 sama dengan 1.
Berarti ini didapat X-nya plus minus 1. Jadi ada 3 ya. Oke, kita ke sini. Didapat titik kritisnya min 1, 0, dan 1. Kita coba menggunakan turunan pertama. Substitusi ke turunan pertama. Nah, fx sama dengan 6x pangkat 5 min 6x. Di sini, wah, angkanya ngeri. 6 min 1 pangkat 5 min 6 min 1. Berarti di sini 6 kali min 1 min 6 min, ini positif 6 sama dengan 0. Lalu pada saat 0, ini 0 saja. Pada saat 1, 6 kali 1 pangkat 5 min 6 kali 1. Berarti sini 6 min 6. 0. 0 juga ya. Sebentar. Kayaknya saya kurang konsentrasi ya. Ngapain diuji di titik itu ya? Aduh. Ini saya kurang konsentrasi. Kita pakai garis dulu, garis uji. Kalau kayak gitu ya pasti 0 lah di 3 angka itu ya. Aduh. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, baru kita punya di sini min 1, 0, dan 1. Kita uji aja di sini. angkanya tidak menarik. Min 0, 1. Di sini 2, di sini 2. Nah, di antara ini berapa? 0,1. Negatif. Oh ya, 0,1 kayaknya menarik. Oke. 0,1 itu 1/10 ya. Min 1/10. Biar gampang lihatnya ini. Oke. Ketika 2, berarti di sini 6 kali 2 pangkat 5 min 6 kali 2. Berarti di sini 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 16, 32. 32 kali 6. 32, 64, 64 kali 3. 64, 64, 128, 128, 192. Kira-kira itulah ya, 192 min 12 berarti 180. Nah, ketika 0, min 0,1, 6 kali 0 min 0,1 pangkat 5, 6 kali 0,1 min. Intinya di sini min 6/10 pangkat min 5 dikurangi min 6 ini ya. 6 dikurangi ini ditambah 6. Sebentar. Kemudian ini lebih besar. Sebentar. Ini negatif, ini positif. Ini positif juga. Oh, ini 2 negatif, guys. Ini 2 negatif. Aduh. Ini min 210. Ini negatif, berarti di sini positif. Lalu pada saat F 0,1
Berarti di sini 6/10 pangkat min 6 pangkat 6 dikurangi 6 pangkat 6/10. Nah, kira-kira gitu. Ini positif lah ya. Kok positif? Sebentar. Ini kecil, ini besar. Negatif, guys. Negatif. Ini positif lah ya. Kita uji. Sehingga didapat minta hingga sampai min 1 dia naik. Terus min 1 sampai 0 dia turun, lalu 0 sampai 1 dia naik, lalu 1 sampai tak hingga positif dia turun. Soalnya rumit. Oke, seperti itulah ya. Lalu kita nyari konkavnya. Yang selanjutnya kita cari konkav. Turunan keduanya sama dengan, ini jangan terkecoh dengan tulisannya ya. 6x pangkat 5 min 6x. 6x pangkat 5 min 6x. Ini turunan pertama. Nah, turunannya yang kedua, jadi malah garisnya 1 ya. Tapi bisa aja pakai aksen dari awal, nggak masalah. Oke. Oke, kita lanjut. Turunannya 6 kali 5 30 x pangkat 4 min 6. Berarti ketika f turunan keduanya dibuat sama dengan 0, berarti 30x pangkat 4 min 6 sama dengan 0, atau 30x pangkat 4 sama dengan 6, x pangkat 4 sama dengan 6/30. Ini apa lagi? X pangkat 4 ini 2/10. 2 dibagi 10. 2 dibagi 10. 2/10 4 ya. Plus minus 0,4. Udah, intinya di sini ya. Ini ada 2 guys, berarti ini di gini, ini min 0,4, di sini 0,4. Kita uji di sini 1 0 min 1 0 dan 1 gitu aja ya. Nah, ini angkanya agak gampang. Berarti kalau pada saat f aksennya min 1, 30 min 1 pangkat 4 min 6, berarti di sini positif 30 min 6 sama dengan positif lah ya. Nah, ini positif, berarti gini. Lalu pada saat ujinya 0, 30 0 kuadrat min 6, dia negatif, berarti dia gini. Lalu pada saat 1, dia 30 kali 1 pangkat 4 min 6, dia positif. Lanjut lagi gini. Nah, kesimpulan berarti dari kiri sampai 0, dari min hingga sampai min 0,4 dia konkav up. Lalu dari min 0,4 sampai 0,4 dia konkav down. Lalu yang terakhir 0,4 sampai tak hingga positif tak hingga ya, konkav up lagi. Gambarnya salah ya. Oke, gambarnya salah, mohon maaf. Kayaknya saya udah mulai menurun konsentrasinya. Positif itu seperti mangkok, negatif seperti mangkok terbalik. Nah, gitu kan. Ini gini, ini gini, ini gini. Nah, kira-kira gitu. Itu untuk materi hari ini.
Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kita absen dulu karena apa namanya? Udah habis dari segi pertemuan. Ini kita Jumat. Kita lihat terus ya sih. Nah, kita ditaruh di yang kosong aja. Nah, sini nih. Itu bersama. Kosong semua guys. 1 2 3 4. Tanggal merah. Ya udahlah kita. Oh, ini nih belum nih, kita ganti nih di sini. Nah, sini ganti baru nanti bikin buka yang lain. Oke. Presensi. Nggak bisa ya. Detail. Presensi tanggal berapa sih? 5 Juni. 5 Juni itu yang waktu itu ya. Kita ada kelas nih sebenarnya ya. Oke, kalau gitu kita absennya di grup saja deh kalau seperti itu. Sini kalau misalkan kita lihat ada siapa sih ya? Ada 13 orang. Ainun, Anissa, Cantika, Dea, Gilang, Ipung, Karmila, Laila, Raimas, Rian, Stefani, Uzmaulasana, Yusuf. Ada yang barengan? Ikut device temennya? Gak ada. Ada Saifullah Ali, Pak. Siapa? Pak, mending di screenshot aja, Pak. Iya, enggak, ini direkam kok. Direkam. Tuh, Ainun. Nggak, maksudnya ada yang barengan nggak? Kalau ada yang barengan kan walaupun di sini namanya misalkan nih, di sini Rian, ternyata yang kuliah tuh berlima gitu kan. Gitu ya. Saya nanya ada tadi si siapa? Yusuf ya. Yusuf ikut, Diki Mauliza ya Pak. Yusuf Jukut itu Diki Maulizan. Oh. Tuh, Ainun sama Siska barengan katanya. Nah, kan tuh ada yang berdua. Oke. Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Atau tidak? Cukup? Oke. Kalau cukup berarti pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan pelajari ya konkavnya dan maksimumnya. Nanti kita minggu depan kita belajar lanjut lagi masih di aplikasi turunan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Adapun Saifullah dan Saifullah Ali. Oke. Adapun kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya matikan dari sini ya.